Baiklah, perkenalkan nama saya Melinia Martina dengan NIM F0271201013. Saya dari jurusan D3 Perpustakaan Universitas Tanjung, di mana pada praktek kali ini saya akan menampilkan atau menjelaskan dari langkah-langkah dalam penelusuran adventure pada Google. Nah, untuk itu sebelumnya pada video ini saya akan menampilkan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya pada PowerPoint ini. Setelah itu kita akan menjawab beberapa studi kasus yang ada. Langkah-langkah advance search. 1. Gunakan https://www.google.com/advanced_search untuk memperoleh hasil pencarian yang paling akurat. 2. Masukkan kata kunci di bagian fanpage with. Ini terdapat di bagian atas formulir. Semua kotak tidak harus diisi. Anda hanya perlu mengisi kotak yang dianggap penting untuk pencarian. Yang pertama adalah yaitu pada alt these words. Masukkan semua kata yang dianggap penting di dalam pencarian. 2. Pada this exact word or phrase. Ketik frasa atau kalimat secara persis yang sesuai dengan keinginan Anda. Yang ketiga, gunakan opsi any of these words apabila Anda menginginkan hasil pencarian yang berisi kata tertentu atau kata yang lain. Yang keempat, pada kolom none of these words, ketik kata apa saja yang tidak ingin ditampilkan di halaman hasil pencarian. Yang kelima yaitu pada kolom numbers ranging from, ketik rentang angka yang ingin ditampilkan di hasil pencarian. Ketiga yaitu persempit hasil pencarian di bagian bawahnya. Anda hanya perlu memilih opsi yang diperlukan untuk mempersempit pencarian. Gunakan logs untuk menetapkan bahasa. Gunakan region untuk menampilkan halaman yang berasal dari negara. Gunakan menu last update untuk menentukan umur halaman yang ingin ditampilkan di hasil pencarian. Masukkan alamat situs di set or domain yang kosong apabila ingin melakukan pencarian di situs web tertentu. Di terms appearing yang kosong, tentukan di mana kata kunci. Gunakan save search untuk memilih apakah hasil pencarian juga menampilkan konten dewasa. Yang keempat yaitu klik tombol biru bertuliskan advanced search yang terdapat di bagian bawah formulir. Sekarang hasil pencariannya akan ditampilkan dengan filter yang Anda tetapkan. Nah, setelah tahap yang tadi, maka selanjutnya kita akan memasuki yaitu studi kasus. Nah, di sini saya akan menyiapkan studi kasus yang ingin kita gunakan ataupun mempraktikkan secara langsung bagaimana adventure pada Google ini. Baiklah, pada yang pertama studi kasusnya yaitu yang pertama, mahasiswa dari jurusan perpustakaan ingin membaca literatur tentang pemahaman perpustakaan digital, baik itu dari hal dasar hingga ke pemanfaatan dengan mengandalkan literatur internasional, karena menurutnya lebih efektif dan mudah dipahami. 2. Seorang mahasiswa mencari sumber referensi artikel maupun jurnal dengan bahasa Inggris tentang sejarah peradaban di Cina. Yang ketiga itu seorang mahasiswa mencari dua literatur tentang sejarah peperangan antara Indonesia dan Belanda. Baiklah, untuk studi kasus yang pertama kita mulai dari. Baiklah, untuk selanjutnya untuk nomor 1 kita langsung saja buka Google. Baik, setelah kita buka Google, langsung saja kita tulis di sini yaitu adventures Google. Maaf, kita tulis di sini yaitu adventures search. Langsung saja kita klik enter. Maaf, ada sedikit kesalahan pada tulisan adventure-nya. Baik, kita ubah sini. Itu
kita klik ini, langsung saja kita klik yang ini. Nunggu sebentar lagi loading. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, untuk studi kasus yang pertama, yaitu mahasiswa dari jurusan perpustakaan ingin membaca literatur tentang pemahaman perpustakaan digital, baik itu dari hal dasar hingga ke pemanfaatan dengan mengandalkan literatur internasional, karena menurutnya lebih efektif dan mudah dipahami. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan di sini yaitu library. Nah, tidak lupa untuk di bawahnya juga kita tulis library. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan di sini yaitu tanda petik di sini. Sebelah kiri dan kanan. Nah, lalu kita masukkan misalnya di sini adalah yaitu library digital. Nah, di sini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini yaitu or. Nah, di sini juga kita tambahkan misalnya yaitu ini juga bisa kita lewatkan, atau jika ingin kita tambahkan di sini, kita bisa juga tambahkan di sini misalnya yaitu kita klik tambah kurang di sini, kurang library. Kita juga bisa tambahkan di sini yaitu digital. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan tanda petiknya. Nah, jika kita ingin menambahkannya selain tanda petik, kita juga bisa tambahkan di sini dengan tanda bintang di sini. Ini seperti ini. Nah, tapi kita coba dengan menggunakan di sini tanda kutip agar mengikuti aturannya di sini. Untuk yang di sini kita juga bisa bebaskan di sini. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu bahasa, kita ganti di sini dengan bahasa Inggris di sini. Kita pilih saja langsung ini. Kemudian untuk kawasannya kita bisa juga pilih di sini. Nah, untuk kawasan di sini kita bisa bebaskan. Lanjut, selanjutnya yang terakhir diperbarui kita isi. Ini juga kita bebaskan. Nah, untuk situs dan domainnya kita tulis yaitu edu. Nah, lalu jika sudah lanjut, kita bisa langsung saja tekan penelusuran lanjutan di sini. Langsung saja klik ini. Nah, di sini akan ada literatur atau dari jurnal seperti yang mahasiswa cari tadi untuk menemukan tentang Le Monde Digital Library. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu background digital libraries. Terus untuk ke bawahnya juga di sini juga ada digital library system and service, dan masih banyak lagi di bawahnya. Nah, baik, untuk studi kasus nomor 2 kita langsung saja. Seorang mahasiswa mencari sumber referensi artikel maupun jurnal dengan bahasa Inggris tentang sejarah peradaban di Cina. Lalu kita kembali lagi ke tadi, kita klik kembali di sini yaitu yang tadi.
Lanjut, kita klik ini kembali. Nah, kemudian kita klik di sini. Baiklah, untuk yang ini pertama yaitu kita tulis di sini tentang sejarah peradaban di Cina. Langsung saja kita tulis di sini, yaitu sejarah peradaban Cina. Untuk di bawahnya kita di sini bisa tambahkan tanda petik 2A yaitu sejarah peradaban Cina. Kasih tanda kutip di sini. Untuk salah satu dari kata-katanya berikut kita bisa tulis di sini, yaitu sejarah. Untuk ini kita juga bisa kosongkan, sama ini juga berikutnya. Untuk berikutnya yaitu bahasa di sini. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan studi kasus yang akan kita jawab. Saja kita pilih sini Inggris. Untuk kawasannya kita bisa tulis di sini kawasan mana saja. Terus untuk terakhir diperbarui kita pilih kapan saja. Nah, untuk situs dan domainnya di sini tulis di sini yaitu kapan saja. Untuk istilah yang muncul di sini kita pilih dimanapun pada halaman. Baik, jika sudah semua, langsung saja kita masukkan ke penelusuran selanjutnya di sini. Tunggu sebentar, lagi loading. Nah, ini adalah sejarah peradaban Cina dalam bahasa Inggris beserta kita bisa lihat di sini. Ini adalah studi kasus. Di sini kita bisa dilihat untuk studi kasus yang nomor 2. Baik, untuk nomor selanjutnya bisa langsung saja kita kembalikan di sini. Kembali lagi ke sini. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu kita bisa lihat di sini, seorang mahasiswa mencari 2 literatur tentang sejarah peperangan antara Indonesia dan Belanda. Langsung saja kita sini. Kemudian kita bisa tuliskan di sini yaitu history. Nah, kemudian untuk di bawahnya jangan lupa kita tambahkan tanda petik di sini di sebelah kiri dan kanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tulis di sini yaitu Indonesia or Belanda. Kita tulis saja di sini yaitu tanda petik Indonesia Belanda sini. Jangan lupa kita tambahkan tanda petik untuk di belakangnya. Nah,
Nah, di sini untuk angka dengan rentang mulai kita bisa tambahkan di sini, yaitu 1998 hingga 2021. Nah, selanjutnya yaitu bahasa. Kita bisa pilih di sini yaitu dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk kawasannya di sini, untuk kawasannya kita pilih kawasan mana saja, dan untuk terakhir diperbaruinya kita tes kapan saja juga. Baiklah, jika sudah terisi semua, langsung saja kita klik di sini yaitu penelusuran lanjutan. Nah, maka akan tersedia informasi seperti ini. Begitu juga kita ingin mencari literatur berikutnya. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya masih banyak terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.